Banyak yang bilang pusing, mudah lelah, letih, lesu merupakan gejala darah rendah. Emang darah rendah itu apa ya? Hai Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang darah rendah. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih tentang tekanan darah. Karena darah rendah berhubungan dengan tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan dari darah saat mengalir melalui pembuluh darah di tubuh. Tekanan darah bisa naik dan turun tergantung pada aktivitas kita sehari-hari, seperti tidur dan bergerak. Ketika tekanan darah rendah, maka itu disebut hipotensi. Tekanan darah terdiri dari dua angka yang diukur, yaitu saat jantung berdenyut dan saat jantung beristirahat antara denyutan. Angka pertama adalah tekanan sistolik, yaitu tekanan darah saat jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Sistolik memberikan darah ke seluruh tubuh. Nah, angka kedua adalah tekanan diastolik, yaitu tekanan darah saat jantung beristirahat di antara denyutan. Diastolik memberikan darah ke jantung dengan mengisi pembuluh darah koroner. Nah, pembacaan tekanan darah terdiri dari dua angka. Yang pertama adalah tekanan sistolik, kemudian diikuti oleh tekanan diastolik. Biasanya tekanan darah yang lebih rendah atau kurang dari 120/80 tidak tampak gejala. Namun, kadang-kadang tekanan darah rendah dapat membuat kamu merasa lelah atau pusing. Dalam kasus-kasus tertentu, hipotensi bisa menjadi tanda adanya sesuatu masalah atau penyakit yang perlu diobati. Nah, pada orang dewasa, hipotensi didefinisikan sebagai pembacaan tekanan darah di bawah 90/60 mm air raksa. Keluhannya dapat pusing atau oyong, pingsan, merasa lemas, pandangan yang kabur, sakit kepala, nyeri pada leher atau punggung, mual, detak jantung yang tidak teratur, dan mood yang tidak baik. Nah, beberapa penyebab hipotensi. Yang pertama adalah hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik juga dikenal sebagai hipotensi postural, yaitu penurunan tekanan darah yang terjadi ketika kamu berpindah posisi, yaitu dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri. Saat tubuh kamu menyesuaikan diri dengan perubahan posisi, mungkin kamu akan merasa pusing atau ringan kepala. Dan hipotensi ortostatik ini adalah bentuk paling umum dari tekanan darah rendah. Ini dapat mempengaruhi orang dari segala usia, tetapi lebih umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Yang kedua adalah hipotensi postprandial. Hipotensi postprandial adalah tekanan darah rendah yang terjadi 1-2 jam setelah makan. Ketika kita makan, tubuh membutuhkan lebih banyak aliran darah ke sistem pencernaan, sehingga darah dialihkan dari bagian lain tubuh. Hal ini bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Gejala yang mungkin terkait dengan hipotensi postprandial ini meliputi pusing, pingsan, penglihatan kabur, atau rasa lelah. Ketiga adalah hipotensi vasovagal. Hipotensi vasovagal adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan tekanan darah sebagai respons dari stimulan sistem saraf yang merangsang pembuluh darah. Kondisi ini lebih umum terjadi pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Gejalanya dapat meliputi keringat dingin, pusing, penglihatan kabur, dan bahkan pingsan. Hipotensi vasovagal sering terjadi setelah berdiri dalam waktu yang lama. Misalnya selama upacara atau saat merasa lelah setelah bekerja
dan mengalami respons emosional yang kuat, seperti merasa terkejut atau ketakutan. Yang keempat adalah shock. Penurunan tekanan darah yang parah dapat terjadi saat shock. Shock dapat terjadi jika kamu mengalami cedera serius atau infeksi serius. Selama shock, otak dan organ-organ tubuh lainnya tidak mendapatkan pasokan darah dan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Penurunan tekanan darah yang parah ini dapat membahayakan nyawa jika tidak segera ditangani dengan cepat. Nah, selain itu, darah rendah atau hipotensi juga dapat dipengaruhi oleh kehamilan, gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh serangan jantung atau kondisi jantung. Kemudian bisa disebabkan dehidrasi atau kurangnya cairan akibat kurang minum, muntah, atau diare. Kemudian, hipotensi juga bisa disebabkan oleh gangguan endokrin seperti diabetes, kekurangan hormon adrenal, dan penyakit tiroid. Selanjutnya, bisa juga disebabkan oleh disfungsi otonom, kehilangan darah dalam jumlah besar akibat cedera, infeksi darah, alergi atau shock anafilaktik, diet, dan olahraga yang terlalu berat. Obat-obatan juga dapat menyebabkan hipotensi loh Besti. Nah, contoh beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan hipotensi sebagai efek samping adalah yang pertama, obat antihipertensi. Misalnya, obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor, ARB, beta blocker, dan diuretik. Nah, obat-obatan ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan. Yang kedua adalah obat-obatan psikotropika. Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati gangguan mental seperti antidepresan trisiklik, antipsikotik, dan benzodiazepin dapat menyebabkan hipotensi. Selanjutnya, obat-obatan untuk disfungsi ereksi. Obat-obatan seperti sildenafil atau Viagra, tadalafil, dan vardenafil yang digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi dapat menyebabkan hipotensi sebagai efek sampingnya. Rajin periksakan tekanan darah dan konsultasikan ke dokter jika Besti mengkonsumsi obat-obatan yang tadi ya. Nah, berikut cara mencegah gejala tekanan darah rendah yang perlu Besti ketahui. Yang pertama adalah hindari alkohol, karena minum alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan hipotensi. Yang kedua, cukupkan cairan pada saat cuaca panas. Cukupkan juga cairan elektrolit saat kamu diare atau diare dengan muntah. Yang ketiga, pada saat kamu diharuskan berdiri lama, misalnya karena pekerjaan atau upacara, cobalah untuk menggerakkan kaki kamu sedikit demi sedikit. Dan jika tidak tahan, cobalah untuk duduk dan beristirahat. Yang keempat, saat bangun tidur, cobalah untuk duduk sebentar sebelum bangkit dari tempat tidur. Selain itu, jangan terburu-buru bangkit dari tempat duduk setelah makan. Yang kelima, konsumsilah makanan yang bergizi, khususnya yang mengandung asam folat dan vitamin B12. Nah, untuk tahu manfaat vitamin B12 udah ada di videoku yang sebelumnya ya Besti, jangan lupa ditonton. Oke Besti, demikian video tentang darah rendah. Tetapi harus tetap diingat, jika Besti mengalami gejala seperti yang aku sebutkan tadi, segera periksakan diri ke dokter. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!